nanti coba dicek. Ya, itu karena mungkin masih sebagian masih kosong. Ya karena memang poin atau skor di LK 1 dan 2 itu kegiatan 1 dan kegiatan 2 kita beri skor maksimal 20, kegiatan 3 dan 4 kita beri skor maksimal 30. Jadi kalau ada satu kegiatan yang masih kosong, itu nanti akan mempengaruhi nilai LK. Ya. Nah, kemudian nanti yang di sesi 3 ya, di sesi 3 itu juga pembobotannya itu ya. Kegiatan 1 dan 2 itu 20-20 ya, untuk posternya itu 30, playernya juga 30. Nah, tapi nanti juga kita lihat juga kualitas dari kreativitas Bapak Ibu semua. Kemudian untuk sesi 4 ya, juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa semua kegiatan Bapak Ibu itu sudah terekam otomatis begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya mengingatkan untuk Bapak Ibu selalu aktif, maksudnya semua diikuti, semua tahap. Kuis, forum diskusi itu diisi saja, diikuti. Kemudian LK semuanya dikerjakan. Karena nanti kalau itu menilai otomatis ya, khawatirnya kalau itu sudah saya nilai dan sebagainya, nanti pas post tesnya hasilnya kurang bagus, nanti nilainya tidak mencukupi untuk kelulusan. Maka nilai post test itu, nilai LK itu memang saya buat agak tinggi ya, untuk agar Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan, selain sudah berpayah-payah mengikuti diklat ini, mendapatkan inspirasi ya, juga harapannya Bapak Ibu juga mendapatkan sertifikat. Oke Bapak Ibu, kita langsung mulai untuk pengantar sesi 4, yaitu penggunaan atau pengelolaan Padlet. Nah, saya yakin Bapak Ibu karena bisa mengikuti Vicon sesi 4 ini berarti sudah mengupload LK. Meskipun posternya dan playernya belum, tidak apa-apa. Yang penting LK-nya sudah diupload. Ya. Ini saya share dulu, mau saya share konten. Bentar Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu share kontennya? Sudah ya? Ya, proses atau Pak. Belum? Proses ya? Proses Pak. Oke, OTW. Ya, proses ya. Pak. OTW karena jaraknya jauh ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Halo, sudah Bapak Ibu ya? Pak, sudah terlihat. Oke, sudah. Sudah terlihat. Jadi sesi 4 ini kita akan belajar bersama-sama ya. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Barangkali ada Bapak Ibu yang sudah mahir ya, nanti berbagi pengalaman dengan kami. Jadi sesi 4 ini pengelolaan Padlet. Nah, saya mendapat inspirasi ini belum lama sebenarnya, sekitar 1 bulan yang lalu. Ya, jadi ketika kita menyusun diklat Dikdaya ini, awalnya belum terpikirkan kita akan membuat Padlet. Nah, kebetulan saya itu juga ikut dilibatkan dalam program guru berbagi dari GTK Kemdikbud. Nah, waktu itu juga ada banyak artikel masuk ya. Selain RPP juga banyak ada yang mengirim artikel masuk tentang best practice pembelajaran. Ada salah satu guru yang menampilkan best practice-nya tentang pengalaman mengajarkan dengan Padlet. Nah, meskipun dalam best practice itu tidak dijelaskan langkah-langkahnya, tetapi saya penasaran seperti apa Padlet itu ya. Awalnya saya mengira itu tablet, sama-sama Padlet atau tablet, atau palet, tetapi ternyata Padlet. Nah, saya mencoba kemudian mencari dalam di YouTube, kemudian mencari-cari itu
jarang yang mengulas Padlet. Banyak yang tulisan-tulisannya berbahasa Inggris. Nah, saya kan nggak paham bahasa Inggris ya. Mungkin karena nasionalisme saya tinggi atau apa, saya nggak belajar bahasa Inggris. Nah, jadi nanti di dalam tagihan sesi 4 ini, setelah Bapak Ibu ini mempelajari Padlet, apa yang diupload? Yang diupload 3 ya tagihannya. Pertama LK4 yang berisi rancangan membuat forum diskusi. Yang kedua rancangan penugasan proyek. Yang kedua simulasi Bapak Ibu nanti dengan forum diskusi itu hasilnya dicetak dalam PDF. Kemudian diupload di tugas sesi. Yang nomor 3 ini salah Bapak Ibu ya. Nomor 3 ini harusnya cetak simulasi aktivitas proyek penugasan dalam PDF. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan simulasi 2 kali simulasi. Simulasi pertama membuat aktivitas forum diskusi. Simulasi yang kedua membuat proyek penugasan. Nah, sasarannya siapa untuk melakukan simulasi ini? Sasarannya bisa Bapak Ibu langsung simulasikan kepada teman-teman di sekolah bisa. Atau langsung kepada anak didik kita yang mempunyai gadget ya, mempunyai Android misalnya. Nah, tapi kalau di daerah pinggiran ya, jauh dari sinyal dan sebagainya ya, yang terakhir sasaran kita adalah teman kita sendiri di dalam grup. Nah, itu boleh. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu kalau mau mensimulasi, nanti buat alamat linknya, kemudian di-share di grup. Nanti semua dimohon untuk berpartisipasi. Dan hasilnya nanti dicetak dalam format PDF. Nah, kita akan mulai dulu dengan pengenalan Padlet. Nah, Padlet adalah platform yang berbentuk sebuah kanvas digital untuk menciptakan proyek kolaborasi secara sederhana dan mudah. Yang cara kerjanya menyerupai selembar kertas akan tetapi dalam bentuk kanvas digital. Semacam kertas post-it yang kotak-kotak berwarna yang ada tempelannya lem itu yang kemudian kita tempel-tempel di dalam catatan-catatan kita, itulah semacam itu. Tetapi ini dalam bentuk digital. Nah, setiap orang, khususnya guru dan siswa secara kolaboratif dapat mengisi halaman kosong, ya, kemudian menyisipkan gambar atau menyertakan link atau video dan seterusnya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya dalam video pengantar yang saya pilihkan ada 3 video yang menurut saya sangat mudah dipahami, itu 3 itu. Yang lainnya banyak yang berbahasa Malaysia itu. Nah, kemarin saya pilihkan itu dengan harapan Bapak Ibu sudah mengenal dulu. Nah, kemudian fungsi Padlet ada bermacam-macam. Yang akan kita praktekkan nanti adalah brainstorming atau berbagi ide, kemudian membuat penugasan. Nah, kemudian pertama untuk mengawali Padlet ini, Bapak Ibu harus login dulu ke laman Padlet dengan sign up with Google. Jadi ini jika Bapak Ibu itu Gmail-nya nggak pernah logout, ya, Gmail-nya nggak pernah logout di komputer, nah, tinggal sign up with Google saja sudah langsung jadi. Nah, tetapi kalau itu sering gantian, sering logout, maka Bapak Ibu harus login melalui email dan ada password kemudian mendaftar. Nah, ini juga bisa dilakukan di dalam Android. Jadi kalau di Android Bapak Ibu menginstal melalui Play Store. Play Store nanti ketemu Padlet kemudian diinstal di HP ya, di Play Store itu. Nah, kemudian bisa digunakan. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu login, biasanya ada muncul Bapak Ibu diminta untuk percobaan ya, uji coba dulu memilih yang gratis atau yang berbayar. Nah, ini mungkin tampilan lama. Sepertinya yang terakhir ini kita kalau gratis itu tersedianya hanya 5 Padlet saja. Setelah itu kita diminta untuk membayar.
Nah, berarti mensiasatinya bagaimana? Nanti mensiasatinya ya Padlet lama yang sudah tidak dipakai kita hapus lagi, kita buat lagi, karena terbatas hanya 5 template yang disediakan. Berbeda dengan kalau kita membayar, itu tidak terbatas Padletnya, banyak sekali. Nah, itu berapa biayanya? Ya, kalau Canva kemarin kan sekitar 45 ribuan per bulan ya, atau 512 ribu per tahun. Tetapi kalau Padlet ini, kalau tidak salah ini saya tidak berlangganan karena saya juga baru belajar ini. Itu kalau nanti muncul Bapak Ibu sudah menggunakan 5, kemudian membuat Padlet lagi akan muncul penawaran ya, per bulannya Rp40.000. Nah, jadi ini yang akan kita latihan, akan kita gunakan bersama-sama yang versi gratis saja dulu. Kecuali Ibu ada yang sudah mahir dan sudah berlangganan. Nah, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kemudian, ini tampilan ketika kita sudah masuk dalam Padlet. Nah, ini muncul 4 ini karena saya sudah menggunakan 4. Nah, kalau Bapak Ibu masih baru, ini biasanya masih kosong atau ada gambar kaktus di situ. Nah, kemudian langkah pertama ya mengklik buat Padlet, atau kalau Bapak Ibu belum mengubah dalam bahasa Indonesia itu keterangannya dalam bahasa Inggris semua ya, make a Padlet gitu. Nah, ini kalau kita login ya, maka akan muncul alamat email kita atau nama yang kita gunakan untuk login tadi di atas ini. Nah, saya menggunakan email densuswi@gmail.com, maka yang keluarnya adalah nama Densuswi. Nah, kemudian kalau kita mau buat baru, pasti nanti akan diarahkan ke kotak-kotak yang banyak ini. Namun karena ini sifatnya free ya, sepertinya kita hanya bebas di dalam dinding ini, yang wall atau wallpaper. Saya belum pernah mencoba yang lain. Coba nanti Bapak Ibu dicoba-coba, diklik dan sebagainya, keluarnya seperti apa, karena saya kemarin hanya konsentrasi di dalam dinding atau di wallpaper ini. Ini ada 8 macam ya, ada dinding, kanvas, ya bahkan aler, ya kisi-kisi, rak dan sebagainya. Ini hanya tampilan-tampilan cara memoderasi atau menampilkan postingan-postingan yang kita buat. Nah, ketika kita sudah memilih dinding tadi, memilih salah satu, maka yang muncul adalah kotak-kotak yang sudah ada background-nya, ada wallpaper yang sudah bawaan dari Padlet itu. Nah, lalu kita bisa memodifikasi Padlet ini, memodifikasi tampilan ini, mengganti background dan seterusnya. Nah, di sini silahkan diatur di menu setting untuk mengganti wall, judul, subjudul, dan pengaturan lainnya. Ya, jadi ini bisa Bapak Ibu bisa klik tanda atau gambar bunga atau apa itu, gear atau apa ini. Nah, ini silahkan diklik, nanti akan muncul semacam ini, muncul kolom modifikasi. Nah, kolom modifikasi ini di bawahnya ada judul ya atau topik yang menunjukkan ada di sebelah paling kanan itu ya, Padlet unik saya, itu judulnya itu. Nah, itu silahkan nanti diganti dengan mungkin judul tugas. Kemudian ada subtopik, subjudul, nanti diisi dengan keterangan. Misalnya tentang keterangan di materi apa, minggu keberapa, bisa seperti itu, atau keterangan tentang yang melengkapi dari topik atau judul atau perintah atau instruksi yang kita sampaikan. Nah, kemudian di bawahnya ada alamat link yang sudah ada. Nah, ini alamat untuk dibagi nanti. Link ini bisa kita ambil dari sini atau bisa kita ambil yang di bagian atas, di bagian URL itu, alamat URL. Itu nanti yang akan kita kopikan dan kita bagikan ke orang lain atau ke siswa kita atau ke teman-teman kita jika tugas atau instruksi itu sudah selesai kita buat. Kemudian bawahnya ada lagi pilihan wallpaper. Nah, ini pilihan wallpapernya ini bisa diklik dan banyak sekali pilihan wallpapernya.
kita juga bisa menggunakan foto dari kita sendiri atau gambar-gambar yang kita simpan sendiri melalui desktop atau folder-folder yang sudah kita siapkan. Kemudian di bawahnya bisa milih font juga di sini. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada display atribusi. Nah, ini ketika kita memilih display atribusi, maka nama kita atau siapa yang telah mengirim atau memberi komentar itu akan keluar namanya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah login duluan, berarti namanya akan tercatat nama Bapak Ibu sesuai alamat emailnya tadi. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak login, nanti yang keluar adalah anonim. Nah, nanti yang keluar adalah anonim. Nanti akan kita lihat prakteknya Bapak Ibu. Kemudian di bawah display atribusi ada posisi posting. Nah, posisi posting ini hanya mengatur misalnya posting yang terakhir itu tempatnya di atas atau di bawah. Nah, biasanya ada yang senang posting terakhir itu di bawah, ada yang posting terakhir justru paling atas. Itu diatur di dalam posisi postingan baru. Di bawahnya ada aturan tentang izin komen pelawak. Izinkan komen ya, komentar. Nah, ketika ini kita klik, maka seseorang bisa mengomentari apa yang kita posting di situ. Maka dari itu kalau kita nanti akan membuat tugas forum diskusi, maka itu harus dimunculkan agar seseorang yang kita bagi linknya tadi bisa berdiskusi atau menanyakan sesuatu di situ. Kemudian bawahnya ada reaksi. Reaksi itu adalah penilaian atau rating. Itu bisa berbentuk hati ya, bisa berbentuk bintang dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan ketika kita meminta sebuah pendapat, atau membuat penilaian tentang suatu pendapat dan seterusnya, atau kita sematkan pada penugasan agar kita bisa merating hasil yang dibuat oleh siswa ketika mengupload tugas. Kemudian yang bawahnya rating tidak kelihatan ini sebenarnya ada dua di situ, filter konten. Ini kalau kita pilih, kita bisa memilih nanti menyetujui atau tidak menyetujui seseorang yang memposting post-it ya, memposting kertas atau kanvas istilahnya, memposting kanvas ke Padlet kita. Misalnya ada yang salah, keliru, pilih, lah kita bisa menyetujui atau tidak melalui filter konten ini. Kemudian jika semua sudah dimodifikasi, sudah diatur ya, pengaturannya sudah sesuai dengan keinginan kita, maka klik simpan. Klik simpan yang ada di bagian kanan tulisan modifikasi. Nah, kalau kita sudah memilih klik simpan ya, misalnya saya sudah mengganti wallpaper dengan gambar pemandangan. Kemudian menulis topik dan subtopik dengan diskusi teori postmodern kelas A. Berikan contoh kasus pada masing-masing teori postmodern berikut ini, misalnya seperti itu. Kemudian saya menambahkan aktivitas. Nah, karena tugasnya mungkin saya ingin menyampaikan atau meminta siswa atau orang lain untuk berpendapat dengan 4 teori nanti, maka akan saya buat 4 kertas atau 4 kanvas yang muncul dalam Padlet. Nah, langkah pertama adalah kita harus mengeklik simbol tanda plus merah di bawah kanan ini untuk memulai sebuah aktivitas. Nah, muncullah kotak kosong ya. Awalnya kotak kosong yang ada nama, kemudian kotak kosong ada simbol-simbol untuk mengupload atau menyisipkan bahan diskusi. Nah, misalnya saya tulis teori dromologi. Nah, kemudian saya tulis pengantarnya dan seterusnya. Nah, kemudian kalau saya mau unggah gambar atau file, saya klik gambar unggah yang paling kiri itu ya. Atau mau menyertakan berita online, kita klik
link ya, gambar link itu, kemudian kita masukkan alamat linknya. Kemudian bisa juga mau ngupload YouTube itu juga bisa melalui link itu. Atau kita mau ngupload video hasil karya kita masukkan melalui film. Nah, yang di sebagian kanan itu yang titik 3 itu kalau kita klik di situ ada alat yang lengkap ya, lebih lengkap, kita bisa menggunakan di situ. Sisipkan atau unggah file atau sertakan foto atau film atau link berita untuk berdiskusi. Nah, jadi ketika kita sudah milih salah satu, misalnya saya nanti akan mengupload sebuah buletin atau newsletter kemarin, maka saya mengklik unggah. Nah, klik unggah, kemudian saya ada tampilan pick file di sebelah kanan itu, pick file atau ambil file. Nah, kita bisa mengambil dari file yang kita simpan di dalam folder, atau kita bisa mengambil sesuatu yang sudah pernah kita posting. Itu biasanya muncul dalam di bawah pick file itu muncul banyak file yang pernah kita upload di dalam Padlet. Nah, kemudian cara unggahnya bagaimana? Cara unggahnya adalah ketika kita sudah masuk di folder mencari file, sudah ketemu ya, kemudian kita klik, kita open, ya, kita open. Nah, nanti yang tampil adalah gambar yang sebelah kanan ini. Ya, saya mengklik yang bahan kemarin, misalnya tentang bahan ajar tentang dromologi, karena pertanyaannya tentang teori dromologi. Bahan ajar dapat diunduh dengan sekali klik oleh siswa atau peserta yang kita bagi linknya. Jadi diunduh, kemudian di sini mungkin saya sertakan nilai. Sebenarnya tidak perlu menilai, tidak apa-apa, karena ini hanya diskusi ya. Nah, kemudian nanti diskusinya di mana? Diskusinya di dalam tambahkan komentar ini, yang paling bawah ini. Nanti diklik, kemudian siswa atau orang lain bisa berkomentar di sini. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan versi web, pastinya lebih besar tampilannya. Tetapi kalau kita menggunakan HP ya, nah nanti mungkin lebih kecil, lebih apa ya, kita harus hati-hati dalam mengkliknya. Nah, ini pertanyaannya saya buat 4 karena sesuai dengan pokok bahasan 4 buah teori, maka saya membuat 4 macam. Jadi kalau tadi sudah selesai 1, kita tambahkan lagi, klik tambah, kita buat pertanyaan lagi, kita sisipkan lagi, selesai, kita tambah lagi sampai dengan diskusi atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan. Kita mau buat 10 ya, kita membuatnya 10 kali. Nah, ini nanti yang akan muncul dalam desktop atau dalam tampilan di Android ketika link itu kita bagi. Nah, jadi di sini copy link atau bisa melalui klik share ya. Kalau copy link berarti di bagian atas itu kita copy URL-nya, atau kita klik sebar atau share ya. Kemudian pasti akan muncul di sebelah kanan itu ada copy link to clipboard, ada get QR code ya, dan seterusnya. Bahkan bisa dibagi melalui Facebook, Twitter, bisa ke Google Classroom ya. Nah, kemudian yang paling bawah ini ekspor. Ya, ekspor itu untuk nanti ketika itu diskusinya itu sudah banyak, nah nanti bisa diekspor dalam bentuk PDF berupa laporan nanti di situ. Nah, maka itu nanti yang ditugaskan Bapak Ibu untuk mengupload di sesi 4 itu adalah laporannya itu. Jadi simpan sebagai PDF, nanti ada rekamannya di situ. Nah, jika ini sudah selesai, Bapak Ibu sudah mengcopy linknya, Bapak Ibu mau membuat Padlet yang baru, maka Bapak Ibu klik tulisan Padlet pada bagian kiri atas, itu yang kecil itu, klik Padlet. Nah, itulah contoh pembuatannya. Nah, ini contoh yang lain, kita misalnya ingin meminta pendapat. Nah, minta pendapat orang atau siswa kita tentang ini, mungkin kaitannya dengan artis ini, artis yang sedang naik daun lah
Misalnya seperti ini, selebritas berbalut hiperrealitas. Kita ingin menyampaikan voting ya kepada anak misalnya, atau seberapa ketertarikan anak-anak itu seberapa besar terhadap selebritas ini, apa alasannya? Karena keempatnya itu punya karakter yang berbeda. Ini misalnya saya beri contohkan Hana Hanifah, seorang model ya. Ini semuanya kan kaya semua ini, tetapi cara untuk kayanya kan berbeda-beda. Ya, kemudian gaya hidupnya dan sebagainya itu berbeda-beda. Jadi citra yang dimunculkan itu beragam. Nah itu masing-masing orang tentunya punya kesukaan sendiri. Itu bisa untuk brainstorming. Nah nanti di sini juga bisa menilai di sini Hana Hanifah nilainya berapa, nilainya berapa tentang kesukaan itu. Atau misalnya kita mau diskusi tentang makanan, kuliner, atau tentang produk-produk, atau tentang apa istilahnya acara televisi atau film dan sebagainya, banyak sekali ini bisa dilakukan dengan menyisipkan file-file ya dengan berbagai macam tools tadi. Nah, ini nanti akan coba kita praktekkan sedikit Bapak Ibu. Ini untuk aktivitas berdiskusi. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kalau untuk membuat proyek penugasan? Nah, untuk membuat proyek penugasan, mungkin tadi sudah kita tutup ya, kemudian membuat Padlet yang baru dengan menambah mengeklik tanda merah pada bagian kanan bawah. Nah, saya ingin membuat proyek penugasan misalnya. Nah, otomatis karena penugasan ini file atau perintah yang kita sampaikan hanya satu. Nah, hanya satu penugasan tentang apa? Misalnya ini tugas tentang membuat poster berkaitan dengan COVID-19. Mungkin juga dikaitkan dengan teori postmodern atau teori kritis dengan didasarkan aktivitas membaca artikel yang sudah disisipkan di dalam kanvas. Nah, nanti ada kegiatan membaca artikel dulu atau melihat video dulu agar terjadi semacam inspirasi dan sebagainya. Kemudian baru membuat poster dan poster itu nanti akan diupload di dalam wall yang kita kirimkan linknya ke siswa. Nah ini juga sama seperti tadi, copy link atau kita klik sebar atau share untuk mendapatkan alamat link ya. Kemudian siswa nanti ketika mendapatkan link tadi itu isinya hanya pertanyaan semacam ini, kemudian siswa menambahkan aktivitas baru dengan cara mengklik tanda merah yang ada di kanan bawah. Nah nanti tampilannya di dalam desktop kita itu akan semakin banyak sesuai dengan jumlah link yang kita bagi. Nah ini misalnya ketika kita mengcopy file tadi, mengcopy link maksud saya, kemudian dibagikan ke WA misalnya, tampilannya seperti itu, kemudian siswa klik tanpa login misalnya, klik tanpa login dan mengupload gambar, maka yang muncul adalah semacam ini. Nah, di dalam nama identitas maka akan muncul nama anonim. Mengapa anonim? Karena tidak login. Berbeda kalau Bapak Ibu login dulu atau siswa nanti sudah login semua, maka yang muncul adalah nama siswa. Nah, maka kalau nanti siswa tidak sempat login atau memang kesulitan login, nah maka untuk mensiasatinya nanti di dalam komentar atau dalam tugas atau dalam judul itu diberi nama. Misalnya ini tugas poster COVID-19. Nah, mohon koreksi Pak, nah, dari Sari kelas 12B nomor 17. Misalnya ada juga ini tugas poster kritis COVID-19. Bagus kan Pak? Nah, ini saya buat sendiri, mensimulasikan sendiri dengan 3 gadget yang berbeda karena saya tidak punya siswa Bapak Ibu, jadi mencoba-coba sendiri. Nah, jadi
tampilannya semacam ini di desktop kita. Sedangkan di desktop anak-anak, di desktop siswa hanya muncul dua tampilan, dua kanvas, yaitu tugas yang di-share oleh oleh guru dan tugas dari siswa itu sendiri. Dia tidak bisa melihat punyanya orang lain. Nah, mungkin ada pengaturan lain untuk bisa melihat itu, saya kurang tahu, tapi setelah saya coba-coba hasilnya seperti itu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mengkreasi sendiri, mencoba terus ya. Barangkali akan menemukan pengalaman-pengalaman baru yang lebih asik ya, lebih mahir daripada yang saya dapatkan ini. Nah, ini kemudian di paling bawah itu ada notifikasi hapus atau setujui. Itu karena tadi ketika kita memodifikasi settingan itu ada kita filter ya moderasinya untuk menolak ya, menyetujui atau menghapus file-file yang diupload oleh peserta yang kiranya sesuai atau tidak dengan keinginan kita. Misalnya ada peserta yang atau siswa yang terburu-buru klik gitu ya, lupa atau terlalu terburu-buru sehingga hasilnya kurang pas. Nah, itu bisa kita hapus. Karena dinding Padlet ini kalau kita siswanya ada 40 nanti juga penuh dengan gambar nanti. Kita harus jeli ya melihat gambar-gambar itu. Nah, itu Bapak Ibu sedikit penjelasan saya tentang cara penggunaan Padlet ini. Nah, nanti setelah ini mungkin PowerPoint-nya bisa juga saya share lewat grup atau saya masukkan ke Google Drive kemarin yang sudah alamatnya sudah kita Bapak Ibu terima melalui grup. Nah, nanti coba akan kita coba sebentar Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Bentar. Perlu dicoba dulu, Pak. Ya, ini mau saya share dulu alamatnya lewat HP saja, Pak. Karena ini komputernya agak error ini. Coba ke ya, alamatnya sudah saya share di grup Pak ini untuk yang tadi pendapat tentang selebritas dalam hiperrealitas. Coba nanti Bapak Ibu berkomentar kemudian saya buka lewat sini. Iya, Pak. Sudah masuk. Ya. Kita cukup ngisinya ditambahkan komentar ya, Pak, di situ ya. Isinya di dalam itu saja Pak, ditambahkan komentar yang di kuning-kuning itu Pak, di dalam topik yang ada di situ. Nah, nanti berarti coba kita lihat hasilnya. Kita memilih salah satu tokoh atau gimana Pak ini Pak? Kan ada, kita kan anonim karena belum kan empat itu diminta untuk komentar semua kan, biasanya itu kan untuk gitu. Voting atau untuk tugas gitu ya. Nah, coba ini nanti. Berarti ini di komen semua? Ya, coba di komen semua Pak. Nanti hasilnya seperti apa? Ini saya lihatkan. Ya, sudah nampak Pak? Ini layar saya, desktop saya. Sudah. Sudah ya. Jadi Pak. Ini di tampilan paling kiri ini kan ada kertas baru ya. Nah, kertas baru karena Bapak Ibu mengklik kertas baru di yang merah paling kanan itu sehingga muncul kertas baru. Padahal yang diminta adalah Bapak Ibu hanya menambahkan
komentar pada setiap topik yang untuk berdiskusi. Jadi Bapak Ibu komentar di bawahnya ini itu ada gambar Hana Hanifah misalnya di paling bawah itu silakan tambahkan komentar. Di kolomnya Ria Ricis bawahnya ada tambahkan komentar. Di kolomnya Aurel Hermansyah misalnya bawahnya ada tambahkan komentar. Kolomnya mau di Ayunda misalnya tambahkan komentar. Nah itu cara untuk berdiskusi. Nah, karena ini hanya untuk apa ya, senang-senangan Pak tentang artis, mungkin Bapak Ibu lebih bagus membuat soal yang mungkin lebih berbobot, misalnya diskusi mengupload dari YouTube misalnya, atau diskusi tentang artikel atau seperti apa yang lebih bagus. Nah, ini hanya sekedar apa memang untuk membuat anak-anak kita itu juga apa ya punya referensi lain atau tidak bosan terhadap satu media pembelajaran. Ini untuk memperkaya kita juga untuk membuat anak-anak semacam tambahan aplikasi misalnya semacam Edpuzzle atau Quizzes dan sebagainya itu kan lebih memperkaya kreativitas atau media pembelajaran agar tidak cepat bosan. Nah, jadi kalau nanti ada yang out of context misalnya, ini kan mengcopy lagi ini ya, ini bisa dihapus oleh gurunya. Nah, ini ya, misalnya saya hapus. Ini misalnya ini yang ini. Bentar. Nah, ini kan kalau ini semuanya membuat apa itu kayak kertas yang baru menempelkan ini, maka semua nanti akan tergeser. Jadi maka ini yang di luar tempat akan saya hapus. Ini dengan klik tanda tong sampah ini. Jadi silakan bisa mengomentari semua ini. Oke, atau coba yang lain. Nih, saya beri link lagi. Silakan nanti Bapak Ibu membuka lagi. Bentar. Saya beri link lagi. Nah, sudah saya upload di grup. Silakan Bapak Ibu masuk lagi di situ misalnya. Nah, yang artis ini sudah ya, saya tutup. Saya ganti ke yang lain. Nah, ini ya, ini bisa untuk berdiskusi. Ya, jadi kalau tugas kemarin di sesi 2 ya, mungkin menemukan contoh melalui LK semacam itu, ya ini juga bisa disampaikan menemukan contoh tapi melalui Padlet misalnya. Nah, ini tiap siswa atau peserta bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan teori postmodern misalnya. Nah, ini tadi juga sudah diuji coba di kelas A, meskipun tidak banyak yang ikut ya, tapi ada yang sudah login itu. Bu Retno Wahyu itu tadi dari kelas A, sementara yang namanya masih anonim karena Bapak Ibu belum login ke Padlet. Ada yang sudah komentar Bapak Ibu? Lagi komen. Lagi komen ya. Kita pilih salah satunya Pak ya. Kenapa? Kita ya itu kan salah ada satu, Pak, 4 pertanyaan kan ya, ada 4 pertanyaan. Ya. Nah, berarti seharusnya setiap peserta atau setiap siswa itu menjawab ke-4-4-nya itu. Nanti kalau pertanyaannya 10, Bapak Ibu ya harus membuat ini kertasnya ini 10. Nanti peserta mengisi jawabannya di 10 itu. 10. Oh, artinya dalam satu kolom diskusi itu satu pertanyaan ya, Pak? Ya, ini kan satu tampilan. Satu Padlet itu bisa berisi 1 pertanyaan, bisa berisi 2 pertanyaan, bisa 3, bisa 10.
tergantung Bapak Ibu. Oh, Tapi kita ya. tampilannya kan terbatas. Kalau tampilannya terbatas, biasanya kalau seperti Oh ini iya hanya ya. cukup 6, Bu. 6 pertanyaan Oh maksimal iya. itu bisa dilihat dengan bagus ya. Iya. Ya. Jadi tabe Ini Pak. kan Jadi model padatnya kayak ya, begini. Tabe Pak, saya boros. ya, Ya, jadi model ya padatnya Bu. seperti ini Pak. Jadi kan tugasnya nanti di LK4 itu nanti kita print dalam bentuk PDF. Nah, ini misalnya begini, ini kan klik sebar ini ya, sebelah kanan atas itu Ya. ada sebar atau share. Kita klik, kemudian Share. nanti cetak, Oh simpan iya. sebagai PDF. Oke, ya sudah paham Pak. Nah, Kasih PDF, banyak. nanti cetak PDF, hasilnya seperti apa kita lihat nanti. Nah, ini Oh iya Pak, ada save harusnya as cepat PDF. Elmot atau jaringannya. Ya. Kira-kira Iya Pak, gitu sudah ya. bisa. Iya, sudah Soalnya bisa. ini saya di rumah ini internetnya juga putus-putus. Seperti itu. Oke Nah, Pak, ini terima kasih. baru keluar. Ya, coba kita nunggu sampai keluarnya. Jadi nanti yang diupload ini Bapak Ibu selain LK. Assalamualaikum Pak. Oh Pak, logout ini. Jaringannya Pak Susfi hilang deh. Iya kayak tidak ada dalam. You are now unmuted. Kayaknya hilang deh Pak. Cuman, oh iya. Aku paham sekarang. Padlet.com. Astagfirullahaladzim.
Oke Pak, oke Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.